Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demiranda dengan NIM 1920207069 dari kelas Pendidikan Biologi 3 Angkatan 2019. Tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah praktik pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Quratul Aini MPD. Di sini saya akan melanjutkan video pertemuan kedua dengan materi sistem pencernaan makanan pada manusia dengan submateri yaitu gangguan pencernaan makanan pada manusia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Absen terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Putri Melia Hadir, Bu. Rindi Utari Tidak hadir, Bu. Dia sakit. Seperti sistem organ lainnya, sistem pencernaan juga dapat terkena penyakit dan mengalami gangguan atau kelainan. Beberapa penyakit dan gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan ini ialah: yang pertama yaitu gastritis. Gastritis adalah kondisi ketika lapisan lambung mengalami iritasi, peradangan, atau pengikisan. Istilah lainnya yaitu iritasi lambung atau radang lambung yang bisa muncul secara tiba-tiba atau dalam waktu yang relatif lama. Meskipun gejala gangguan pernapasan ini mirip MA, tetapi ia berbeda dengan penyakit tersebut. Dengan gangguan pencernaan dibagi menjadi dua berdasarkan jangka waktu perkembangan gejalanya. Yang pertama yaitu gastritis akut atau perkembangannya secara cepat atau tiba-tiba. Yang kedua yaitu gastritis kronis, yaitu perkembangannya secara perlahan.
Yang menjadi penyebab dari penyakit ini ialah infeksi bakteri, efek samping obat untuk menghilangkan gejala peradangan secara berkala, stres, mengkonsumsi minuman yang beralkohol secara berlebihan, reaksi autoimun, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hepatitis, ialah penyakit peradangan pada organ hati yang jika dibiarkan dapat memicu kanker hati. Penyebab dari macam hepatitis tidak lain adalah penularan virus yang berasal dari makanan ataupun minuman yang terkontaminasi. Tangan pun sangat berpengaruh dalam penularan jenis-jenis virus hepatitis karena sadar atau tidak sadar habis memegang makanan atau minuman yang terkontaminasi atau tidak. Menjaga kebersihan sangat berperan positif dalam menghindari dari virus hepatitis dengan mencuci tangan menggunakan sabun ataupun juga menggunakan hand sanitizer agar terhindar dari risiko tertular virus hepatitis yang berujung bahaya. Ketiga yaitu ulkus, ialah luka pada dinding lambung akibat terkena asam lambung. Yang menyebabkan terjadinya kelainan ulkus ini karena kebiasaan minum minuman beralkohol, keganasan atau kanker, mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang asam. Yang keempat adalah konstipasi atau yang dikenal dengan sembelit. Hal ini ialah ketika sukar atau tidak dapat membuang air besar karena akibat peningkatan reabsorpsi air di usus besar. Hal ini disebabkan karena pola makan yang tidak sehat atau kurang asupan serat, kurangnya minum air putih, jarang bergerak atau olahraga, hingga kebiasaan sering menahan buang air besar. Beberapa cara untuk mengatasi susahnya buang air besar secara alami dengan menambah asupan serat, mengkonsumsi air putih lebih banyak, menghindari kebiasaan menahan buang air besar. Diare umumnya disebabkan oleh beberapa hal, karena bakteri dari makanan atau minuman atau air yang terkontaminasi, virus seperti flu, norovirus atau notavirus. Rotavirus adalah penyakit paling umum dari diare akut pada anak-anak. Yang terakhir yaitu appendix atau yang dikenal dengan penyakit usus buntu. Ialah terjadinya peradangan pada usus buntu, organ yang berbentuk kantong berukuran 5-10 cm yang tersambung ke usus besar. Ditandai dengan nyerinya di perut bagian kanan bawah. Radang usus buntu ini paling sering menyerang kelompok usia 10-30 tahun. Ada beberapa faktor yang dapat diduga membuat seseorang mengalami penyakit usus buntu, yaitu cedera pada perut, hambatan pada pintu rongga usus buntu, penebalan atau pembengkakan pada jaringan dinding usus buntu akibat adanya infeksi di saluran pencernaan atau di bagian tubuh lainnya. Pengobatan usus buntu biasanya melibatkan operasi untuk mengangkat usus buntu yang meradang. Di sini ibu akan memberikan contoh dari video yang bersumber dari YouTube agar anak-anak bisa lebih memahami materi dari gangguan sistem pencernaan pada manusia. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit Bol. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan,
atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu berikan, materi yang dapat Ibu berikan. Apakah dari anak-anak ada yang belum paham atau ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, karena waktu pelajaran kita akan selesai. Sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.